Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satria Eko Pramudia dari UPBJ Jakarta. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga memperlihatkan dari tugas 3 untuk pemrograman berbasis web. Nah, di tugas 3 kali ini, saya sudah membuka untuk tugasnya. Di tugas 3 kali ini, kita itu diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Nah, di tugas 3 kali ini masih nyambung dengan tugas 2 dan tugas 1. Cuma di tugas kali ini kita diminta untuk fokus untuk membuat sebuah aplikasi website berbasis Vue.js sebagai frameworknya yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas ketiga, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file ya, sebagai dummy data. Nah, untuk dummy data ini sebenarnya kita sudah dikasih di sini. Nah, di sini sudah diberikan juga untuk data bahan ajar JSON-nya. Nah, itu sekarang. Oke. Jadi kita lebih fokus untuk menggunakan Vue.js ya. Nah, ini di sini juga terlihat untuk strukturnya seperti apa yang diminta. Nah, di sini tuh the notes sekarang tugas itu di tugas 3 kali ini kita lebih merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view komponen dan juga template. Nah, di sini juga ada beberapa indikator indikator untuk penilaian. Nah, di sini juga ada struktur yang diminta ya. Nah, ini kita bisa lihat juga dari sampai bawah strukturnya yang diminta. Nah, mungkin dari tugas 3 kali ini kita langsung masuk aja ya ke studio code-nya. Nah, di sini saya sudah membuat codingnya dan juga ini strukturnya. Kita coba lihat. Kita samakan dengan apa yang diminta dari PDF tugas 3 ini. Nah, di sini terlihat ada folder aset, di dalamnya ada CSS, terus ada style CSS-nya, terus itu ada data, folder data, di dalamnya ada data bahan ajar JSON yang sudah diberikan pada tugas 3 kali ini. Terus itu ada folder JS, yang di dalamnya ada apps.js, terus juga ada komponennya, di dalam folder komponen juga ada beberapa file di sini, terus juga ada di folder service, kita diminta ada masuk api.js, terus di folder template juga ada beberapa yang perlu dibuat di sini. Nah, coba kita lihat di kode yang sudah saya buat. Ini sebenarnya isinya pun tidak jauh beda dari tugas 2 yang kemarin. Nah, di sini saya sudah membuat juga, sudah menyesuaikan dari folder aset, di dalamnya ada CSS, di dalam lagi ada codingan style.css, terus juga ini saya tambahkan image, karena masih dengan folder dari tugas 2 juga. Habis itu di folder data, di sini kita sudah import untuk data bahan ajar dan JSON-nya yang sudah disediakan dari tugas 3. Terus juga ada komponen, nah, di sini sudah tertera juga. Terus di bagian service juga sudah tertera. Di bagian template ini juga sudah tertera. Nah, mungkin kita langsung coba running ya. Kita masuk ke index.html, kita coba web server. Ini kita coba login dulu ya. Tadi saya habis buka. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini nih, saya ada sedikit perubahan di bagian login karena saya coba untuk coba-coba. Nah, sekarang kita coba masuk dengan admin.ac.id. Ini data ini sudah ada juga di tugas 1 atau tugas 2 itu. Ini saya cuma menyesuaikan aja. Coba masuk untuk secara tampilan, untuk di dashboard dan lain-lain secara menu masih berkelanjutan dari tugas yang kemarin ya. Nah, di sini kalau di tugas 3 ini kan lebih eh, dia dibagi secara strukturnya sebelah sini. Kita kembali lagi di website. Nah, di sini juga masih sama untuk isi dashboard, isi dengan menu-menunya, tampilannya juga masih sama. Nah, ini greetingnya juga masih sama nih, selamat pagi, karena kebetulan ini di atas jam 12, jadi masuknya udah ke pagi hari.
Terus karena saya login sebagai admin, ini juga ada greetingnya juga sebagai admin. Nah, di apa namanya, di menu informasi bahan ajar di sini juga masih sama. Di sini kita bisa menambahkan bahan ajar, terus juga kita bisa ada filter di sini yang dimana kalau misalkan kita checklist untuk tampilkan stok milik stok kosong, di sini akan muncul. Jadi yang statusnya aman dia akan ke hide seperti itu. Terus di sini juga masih sama untuk filter PJJ-nya. Kalau untuk klik kategori ini ke disable. Untuk enable kita perlu pilih PJJ-nya terlebih dahulu. Contoh ini PJJ Jakarta. Nanti kategorinya akan kebuka. Kita akan bisa milih sini. Misalkan MK wajib. Nanti untuk bahan ajar akan muncul sesuai dengan kategori yang kita pilih. Bisa urutkan juga berdasarkan judul atau berdasarkan jumlah atau berdasarkan harga. Nah, di sini juga ada tombol refresh yang dimana ketika kita klik dia akan kembali ke halaman awal atau home-nya lah dari informasi bahan ajar ini. Nah, di sini masih sama kita bisa tambahkan bahan ajar. Contoh saya sudah buat judulnya misalkan matematika ya, matematika. Pilih kategorinya, kita pilih misalkan ini wajib. Nanti UPBJ-nya contohnya seperti UPBJ saya itu di Jakarta, nanti lokasi raknya misalkan R001 atau R09. Nanti harganya misalkan di 75.000. Jumlahnya saya bikin di atas safety-nya itu di 10, safety kan di 10, bikin di 15 misalkan. Catatannya bisa kita tulis misalkan edisi 3. Kita simpan. Ini ada pop-up untuk berhasil juga. Ini akan muncul di bawah. Ini yang sudah saya buat matematika. Terus juga karena statusnya saya buat di 15, safety-nya kalau di 10, jadi dia akan muncul status dengan aman. Contoh kalau saya edit statusnya di bawah 10, misalkan status jumlah stoknya di bawah 10, dan saya klik 8. Nah, di sini akan berubah untuk statusnya. Dia akan muncul status yang menipis seperti itu. Nah, tadi sudah saya lihatkan juga di sini juga masih bisa untuk edit. Jadi nggak hanya kita bisa nambah, kita juga bisa edit sampai bisa hapus juga. Nah, nanti ketika hapus ada pop-up dulu. Jadi untuk si bahan ajar tidak langsung terhapus. Kita ketika klik hapus, nanti di bahan ajar juga sudah langsung terhapus seperti itu. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Kita coba lanjut ke tracking pengiriman. Nah, ini mana tracking pengiriman, tracking DO ini kita masih bisa untuk menambahkan DO baru ya gitu. Nah, di sini daftar tracking DO yang sudah disediakan dari data bahan ajar. Nah, di sini masih sama. Nah, di sini kenapa? Jadi di sini dia kan secara otomatis misalkan belakangnya 001, nah ini terakhir 002. Jadi ketika saya mau menambahkan di sini sudah 003. Nah, ini di sini masih 2025 ya. Nah, sekarang 2026. Kenapa? Karena di nomor DO yang disediakan di tugas 3 ini datanya masih 2025. Sedangkan sekarang saat membuat video ini kita udah di 2026. Dia tuh udah di data bahan ajar. Nah, di sebelah sini tanggal kiriman di sini. 2025 di sini 2025. Ini karena mengikut di sini karena saya import dari file dari tugas 3. Kita kembali seperti itu. Nanti kita juga bisa menambahkan DO baru. Contohnya NIM-nya 123456556 boleh. Nanti nama saya Satria. Ini kita pilih ekspedisinya. Nah, ini ekspedisinya kan sudah sesuai dengan data yang diberikan. Misalnya kita pilih reguler 3-5 hari. Nanti pilih paketnya juga kita bisa sesuaikan. Kita bisa masukin tanggal secara manual atau secara otomatis. Otomatis itu mungkin kita bisa pilih untuk drop down atau drop up seperti itu. Misalkan saya pilih today di sekarang, nanti di sini muncul detailnya. Setelah itu tinggal tambah DO baru.
Nanti tetap muncul pop-up dulu setiap kita menambahkan DO baru. Nanti di bawahnya juga langsung muncul. Nah, ini DO yang sudah saya buat muncul di bawah sini. Nah, di sini kan 003. Nah, di atas dia langsung otomatis langsung di 004 dan selanjutnya seperti itu. Saya misalkan tambah lagi, dia di sini akan jadi 005 tambah lagi akan di 006 seperti itu secara otomatis. Nah, terus masih sama walaupun aja, terus juga secara logout, ketika kita mau logout juga masih sama. Saya memberi sebuah pop-up, jadi tidak langsung keluar di dashboard ini. Kita harus pilih dulu atau ada pop-up untuk logout ya, seperti itu. Oke, kita coba lihat. Nah, ini kita kembali ke sini, kembali ke tugas. Nah, jadi untuk secara struktur kita sudah mengikuti dari apa yang diminta dari tugas 3, terus juga secara komponen atau detail eh, yang diberikan dari tugas 3 seperti halaman stok bahan ajar sudah kita sesuaikan. Kita ada juga tadi di sini halaman informasi bahan ajar dengan detail-detail yang sudah dijabarkan di sini kita sudah buatkan juga di informasi bahan ajar. Terus yang kedua itu ada tracking atau delivery order. Di sini sudah kita sediakan juga tracking pengiriman, tracking DO dengan detail-detail yang diminta juga di sini sudah kita sesuaikan juga di menu tracking pengiriman. Oke, mungkin dari saya cukup untuk di tugas 3 kali ini di pemrograman berbasis web. Semoga penjelasan saya dapat dapat dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.